Memang prioritas pertama keluarga. Tapi kalau sudah tercukupi, why not? Tidak kepada kerabat juga mendapat haknya, silahkan. Konsep harta ini harus betul-betul dipahami dulu sebelum orang melangkah dalam pernikahan. Konsep harta, konsep nafkah, ini harus paham dulu. Kita akan masuk pertanyaan berikutnya dan insya Allah ini fenomena yang banyak dialami oleh banyak orang. Pertanyaannya relate dengan apa yang biasa terjadi di masyarakat. Suami ngasih uang sembunyi-sembunyi ke adiknya dan lebih mengutamakan adiknya daripada istri dan anaknya. Padahal orang tuanya kaya raya. Ini gimana? Jadi seorang suami yang ngasih kepada adiknya sembunyi-sembunyi, dia lebih mengutamakan, walaupun ini mungkin ada subjektivitas, tetapi merasa bahwa istri dan anaknya itu dinomorduakan tanpa diketahui oleh istrinya. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Jayanto. Terkait tentang masalah suami memberikan uang sembunyi-sembunyi kepada adiknya, atau mungkin dalam kisah yang lain memberi sembunyi pada ibunya gitu ya. Dan ini kadang sering menjadi polemik dalam rumah tangga. Mestinya Bapak Ibu sekalian, pemirsa El Kalam yang berbahagia, mestinya dalam urusan keuangan rumah tangga itu suami atau istri harus tahu posisi atau posisi harta itu sendiri. Jadi dalam Islam ini yang nggak banyak dipahami ya. Dalam Islam itu urusan uang itu antara suami dan istri itu beda. Ya. Ayat hanya menjelaskan wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Dan atas seorang suami itu wajib memberikan rezeki atas istri dan anaknya. Sudah, memberikan nafkah itu kewajiban suami. Ya. Sehingga harta suami. Sehingga bisa dipahami juga dari ayat ini, ya, kalau harta istri itu milik istri sendiri, kalau harta suami itu sebagian milik istri dan anak. Dan anak, tentunya bukan semuanya. Sebab nanti kalau kita bicara warisan, jika istri meninggal dalam ayat dalam surat An-Nisa yang dibuka ya, jika istri meninggalkan seorang suami, maka bagian suami itu seperempat ya. Itu menunjukkan bahwa suami atau istri itu memiliki harta sendiri yang jika mati nanti diwaris suami dan anak-anaknya. Maka ini harus dipahami, khususnya seorang istri ya. Jadi tidak boleh seorang istri menguasai harta suami, sebab harta suami ini ada milik yang lain, milik orang tuanya, milik saudara perempuannya. Di dalam Islam itu anak laki-laki bertanggung jawab atas saudara perempuannya jika orang tuanya tidak ada, jika orang tuanya meninggal dan kemudian keluarganya atau saudara perempuan tadi dalam keadaan miskin. Itu tanggung jawab suami. Sehingga di harta suami itu ada milik istri, ada milik anak, ada milik ibu, ada milik adiknya. Bisa jadi seperti itu. Ketika orang tuanya tidak mampu, ketika adiknya tidak mampu. Makanya dalam Islam jelas walaisa lidzakari mislu unsa. Bukan. Jadi hak laki-laki itu bukan seperti hak perempuan. Ya, dijelaskan dalam ilmu waris, hak laki-laki itu 2 bagian, hak perempuan itu 1 bagian. Kenapa 1 bagian? 1 bagian ini hak mutlak milik saudara perempuan ya. Saudara perempuan. Sedangkan 2 bagian yang dimiliki saudara laki-laki itu bisa jadi nanti juga akan lari ke saudara perempuannya juga. Bisa jadi lari ke ibunya juga. Sehingga dalam Islam laki-laki dikasih 2 bagian. Sebab laki-laki punya tanggung jawab. Tidak hanya kepada anak istrinya, bisa jadi pada saudara perempuannya
atau mungkin ibunya jika membutuhkan. Ya. Jadi ini hukum yang harus dipahami bersama, sehingga istri nggak boleh jealous kalau ada suami ngasih kepada adiknya perempuan, atau suami ngasih kepada ibunya. Kalau perlu istri support. Toh itu bagian dari amal soleh. Ya, mestinya ini yang harus dipahami bersama. Mungkin bisa ditambahkan. Kecuali kalau sampai menelantarkan ya, itu menjadi beda. Gitu. Silakan Ustaz Imad. Ya, ini memang topik yang sangat sering dibahas ya. Seakan-akan jadi pernikahan ini tuh kok menjadi aneh begitu kan, harusnya kan menyatukan, pernikahan itu kan menyatukan ya. Menjadi asalnya yang asing menjadi punya rahim, punya kekerabatan, punya persaudaraan ya. Nah, sudah disampaikan Ustaz sedikit tadi di depan bahwa konsep harta ini harus betul-betul dipahami dulu sebelum orang melangkah dalam pernikahan. Konsep harta, konsep nafkah, ini harus paham dulu ya. Bagaimana ini? Nah, sayangnya memang penanya tidak mendetailkan ini ngasih ini maksudnya uang jajan kah ya? Atau uang apa ya? Hadiah ya? Atau sesuatu yang rutin ya? Nah, ini apa namanya? Kita nggak tahu, kita tidak tahu detailnya seperti apa, sehingga kurang lebihnya seperti ini. Saya ingin mengutip Ibnu Qudamah ya. Beliau menyampaikan, wa malam yafdul an qutihi illa nafaqatu saksin walahu imra'atun fan nafaqatu laha dunal aqarib ya. Kalau ada orang punyanya itu cuma bisa ngasih makan dirinya sendiri dan istrinya ya, maka ya dia nggak boleh ngasih ke orang lain ya. Nah, ya pertanyaannya kurang atau tidak kan gitu. Kalau kelebihan, nah beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, idza kana ahadukum faqiran falyabda binafsihi fa in kana fadlun fa ala iyalihi ya. Kalau salah seorang dari kalian itu orang fakir, masih butuh ya, tidak punya apa-apa, maka mulai dari dirinya sendiri. Kalau punya keluarga, maka kemudian baru kepada keluarganya ya. Fa in kana fadlun fa ala dzi qarabatihi ya. Kalau punya kelebihan lagi, baru kepada kerabatnya. Nah, ini saya nggak tahu kondisi ekonominya bagaimana, yang diberikan kepada saudaranya ini bagaimana. Tapi kalau suami punya kelebihan, apakah ya, misalnya itu berupa hadiah pun, ya, atau sesuatu yang rutin dan tidak mengganggu ekonomi rumah tangga, ya seharusnya tadi istri harusnya support ya. Ya, walaupun ya mungkin suami kok diam-diam ya, itu mungkin perlu dibicarakan juga, tapi suami punya hak atas hartanya juga. Ya, jadi kita harus win-win solution. Pertama, bahwa harus tahu posisi harta suami itu ada bagian tidak hanya untuk keluarga, apalagi kalau dia dalam keadaan cukup, memang ada skala prioritas. Memang prioritas pertama keluarga. Tapi kalau sudah tercukupi, why not tidak kepada kerabat juga mendapat haknya, silahkan. Walaupun di sisi lain suami istri itu harus transparan, artinya ideal sekali kalau suami ngasih itu lewat istrinya, lebih bagus lagi. Tolong kasihkan saudaraku supaya ada hubungan, karena nikah itu bukan menggabungkan individu tapi juga menggabungkan keluarga. Itu sangat ideal juga, atau sama-sama tahu. Artinya semuanya sama-sama tahu, sehingga yang dilakukan adalah tidak ada jelas tadi. Tetapi kita harus tahu posisi betul. Baik. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan menjadi jawaban bahwa seorang suami itu punya tanggung jawab kepada keluarga, tetapi kalau ada kelebihan maka bisa saja kepada kerabat dekat dan siapa yang diprioritaskan. Wallahu a'lam bishawab.